Halo semuanya, salam sontok. Gue kayaknya nggak harus kasih salam sontok sih ya. Jadi kita bakal gue bakal review pertandingan semalam. Pertandingan yang ada yang seru banget, ada yang biasa aja, ada yang membagongkan pertandingannya. Kita mulai dengan pertandingan pertama, Full Sense lawan Vision Strikers. Full Sense kena mental guys, di obok-obok Vision Strikers, di ebol-ebol. Itu udah bukan di obok-obok doang, asli. Itu pemainnya semua kena mental sih, semua kayaknya kelihatan kena pressure. Kayak Vision Strikers main sebenarnya ya being Vision Strikers yang kita kenal pada umumnya, main pakai utility usage yang efektif, canggih. Tapi nembak mereka nih nggak sesuatu yang spesial banget sebenarnya. Jadi kelihatan spesial banget ketika mereka ketemunya Full Sense yang kemarin tuh main, aduh. Kalau lu lihat itu John Olsen sama PTC nembak pantat aja nggak kena, Full Sense is in big trouble boy. Dan itu yang terjadi kemarin. Lu lihat berapa kali John Olsen sama PTC ini punya kesempatan buat nembak mati pemain-pemain Vision Strikers dengan gratis, tapi mereka nggak bisa. Bukan berarti kalau mereka dapetin semua kill ini mereka jadi menang ya pertandingannya. At least mereka nggak diobok-obok lah. At least nggak dipermalukan sampai bener-bener kelihatan mereka tuh ngeblank banget, kayak wah ini mesti ngapain nih. Kelihatan itu semua demam panggung. Karena setahu gue ini pemain-pemain Full Sense kan nggak pernah main LAN di stage ya kan. Jadi ini LAN pertama mereka, kelihatan banget kena pressure. Ya namanya juga manusia, kena mental kan. Mereka bukan robot, jadi wajar aja kalau ngelihat mereka main sampai seancur itu kemarin. Nggak kayak Full Sense yang kita lihat di LCQ, yang nggak kayak Full Sense yang biasanya kita lihat di Southeast Asia. Sementara ya pemain-pemain yang lain nggak bisa step up. Ya Lemmy Snacks, Calalala sama Superbass ini kan support sistemnya PTC sama John Olsen. Jadi kalau misalkan dua pemain intinya ini nggak main, ya nggak bisa disalahin juga pemain-pemain yang lain. Ya Lemmy Snacks coba step up, Calalala ada beberapa kali step up juga, Superbass beberapa kali juga step up, tapi kan nggak bisa tiap ronde mereka step up. Lu lihat sendiri ronde yang dimenangin sama Full Sense itu kayak ronde takaburnya Vision Strikers. Kayak Vision Strikers buat kesalahan, terlalu agresif pick, overpicking, ya itu baru tuh Full Sense bisa dapetin. Cuman kalau main default, main biasa aja, itu Full Sense nggak bisa. Mereka kayak nggak bisa nahan di dalam set biasa aja tuh, menang pakai setup mereka nggak bisa karena nembak mereka nggak kena. Jadi ya gue kira ya masuk ke Valorant Champions, gue kira harusnya harusnya at least sengit lah. Gue pikir kayak wah Full Sense dari LCQ performa luar biasa masuk ke Champions. Ternyata Vision Strikers masih jauh lebih kuat. Karena kita kan juga nggak pernah ngeliat Vision Strikers kan selama beberapa bulan terakhir. Jadi ya kayaknya Full Sense ngelihat performa mereka kayak gitu, ngelihat mereka demam panggung, gue nggak jadi bilang Full Sense yang lolos ke fase playoff sih. Kalau kayak gini sih Full Sense kelar di bawah sih. Apalagi mereka besok ketemu Cloud9, itu lebih imba lagi harusnya. Kayaknya Full Sense kayaknya bakal kelar sih di next matchnya ketemu Cloud9. Pertandingan kedua, Vikings versus apa sih kemarin, Crazy Raccoons. Iya, ini pertandingan gak penting. Begitu aneh banget pertandingannya. Ya Crazy Raccoons being Crazy Raccoons, bermain individual banget, ngandalin individual skill. Team play nggak begitu kelihatan ya. Beda banget. Kayak lu abis nonton Vision Strikers, terus lu nonton Crazy Raccoons Vikings, kelihatan banget mereka ini main lebih terbuka, lebih nyebar, kayak ini kesini sendiri-sendiri, ngarepin satu orang ini bisa dapetin satu kill terus cabut, atau dapetin 2 kill sekalian kalau bisa. Beda sama Vision Strikers yang 2-2-1, kayak temenin sini, ambil orb, coba dapat satu, dapat mundur. Kalau nggak dapat pun ada escape plan, kelihatan banget. Sementara kita nggak ngeliat itu di Crazy Raccoons. Mereka juga aneh sih. Mereka main KO di Icebox tuh sesuatu yang agak ngide ya. Walaupun ya itu juga Vikingsnya juga ugly win. Kayak aneh banget. Asli itu Icebox, aduh. Gak ngerti gue nontonnya. Karena
si Crazy Raccoons ini dapat angka juga karena Vikings buat kesalahan, bukan karena Crazy Raccoons kayak setup KO enggak juga. Cuman banyak banget ronde-ronde yang Vikings ya, lu itu ada budek momen, gue nggak ngerti itu sesi kayaknya earphone-nya balik apa otaknya yang kebalik, aneh banget itu. Terus ada juga GTN yang drop dari Heaven, itu dia nggak perlu banget drop, cuman ya pertandingan yang lumayan aneh menurut gue antara si dua tim ini, Crazy Raccoons lawan Vikings. Cuman ya jelas Vikings lebih layak menang. Mereka at least lebih punya plan, main lebih kelihatan organized juga, lebih organized dari Crazy Raccoons ya, bukan lebih organized dari tim-tim lainnya. Cuman ya kalau misalkan Vikings main kayak gitu, untung grupnya gampang sih, jadi mereka sebenarnya masih bisa lolos. Si Crazy Raccoons sama ini kan segrup sama Gambit, jadi ketemunya mungkin sama tim Secret. Kayaknya tim Secret juga udah pasti bakal turun ke bawah, jadi ya mereka udah tinggal gedebukan sendiri lah di lower bracket, udah tinggal undi lah siapa yang lolos, karena menurut gue ya nggak penting juga siapapun yang lolos bareng Gambit. Gue pengennya sih tim Secret ya, cuman lihat pertandingan besok lah. Kalau tim Secret bisa gigit Gambit, mereka bisa nyuri banyak angka, mungkin tim Secret still has a chance, karena itu akan jadi benchmarknya. Kalau tim Secret main rapi, kalau mereka nggak kena mental kayak Full Sense, menurut gue mereka masih punya kesempatan untuk lolos ke playoff. Cuman kalau mereka sama kena mentalnya kayak Full Sense, mainnya acak-adut lawan Gambit, ya jadinya 50-50 nanti kalau misalkan ketemu Vikings sama Crazy Raccoons. Aduh, ampun deh, itu lu bohong kalau lu ngerti nonton pertandingan itu. Karena ketika kita nonton Valorant Champions, ekspektasi kita tinggi kan, kayak wah ini harusnya udah at least berubah lah. Crazy Raccoons kan dari Masters Reykjavik mainnya begitu aja, mainnya individual skill, mainnya ngepush sendiri, nggak berubah juga sampai sekarang. Jadi mereka nih ngapain aja sebenarnya? Playstyle-nya menurut gue nggak efektif, nggak bisa dimainin di Champions lah kalau misalkan mereka ingin jadi juara. Selanjutnya ini dia boy, main course kemarin NT, dua temen gua Rere sama Dev yang nge-cash sampai jam 6 pagi. Itu sih ya, ini pertandingan seru banget. Cloud9 main bagus, Fnatic juga main bagus, tapi sesuai ekspektasi gue, sesuai dugaan gue, Fnatic beneran cuman strat saving di turnamen Red Bull kemarin. Mereka pakai line up yang totally different. Derke tetap main duelist tentunya, makanya aneh banget. Kemarin tuh mereka main apa ya si Fnatic di Red Bull? Main pakai line up teraneh yang pernah gue lihat pokoknya. Ini orang niat menang gak sih? Ternyata emang beneran strat saving. Kayak di pertandingan sebelumnya nih Fnatic ketemu Liquid di split, itu Derke main Jet, Magnum main Cypher, Doma main Sky, Mystic main Astra, Boaster main Bridge. Jadi bener-bener itu pertandingan di Red Bull, mereka main turnamen itu cuman buat nge-throw off tim lain aja, biar nggak ketahuan nih mereka main agent apa. Sementara tiba-tiba kemarin mereka main di Icebox ya, itu keren banget mapnya, asli itu seru banget. Fnatic main full on retake. Mereka berapa kali di awal main menang purely retake doang, yang gua nggak ngerti kenapa Cloud9 ngeresponnya tuh telat banget. Mereka ini main retake terus, cuman ya kenapa nggak ngambil pressure langsung aja keluar dari side-nya, bukan tarik ke belakang ya, maksudnya ngambil space lagi. Cuman mereka malah langsung tarik ke belakang lagi, nyoba bunuh flanknya, mati lagi. Pinter banget Fnatic mainnya. Mereka nggak, flanknya ini tugasnya nggak nge-kill, tugasnya cuman buat biar si Vanity ini nggak ngelempar snakebite, sementara teman-teman yang lain masuk, pasang wall, defuse. Jadi begitu-begitu aja udah mainnya. Berapa ronde tuh Fnatic dapat ronde kayak gitu. Jadi rotasi juga mereka lakukan waktu di attacker, pinter banget mid round call-nya. Cuman Cloud9 juga main bagus banget. Walaupun ya, to be honest, Cloud9 agak nge-stuck sih kelihatannya. Waktu di attacker ya terutama, mereka sebenarnya bisa dapat angka lebih banyak, apalagi mereka pakai dua duelist, tapi mereka cuma dapat 5 angka. Sebenarnya mereka bisa dapat lebih banyak, cuman ya mainnya begitu lagi, terutama ke side A. Ya Fnatic, being Fnatic ya, mereka punya pocket strat yang lumayan banyak sih. Mainnya rapi banget. Kelihatan beda banget sama performance kemarin mereka di Red Bull atau bahkan di LCQ.
Jadi ya Cloud9 juga membuktikan kalau ternyata mereka bukan jago di LCQ doang. Menurut gue mereka main rapih, baru bisa diakuin sekarang mereka main rapih walaupun nggak serapih Fnatic. Tapi Cloud9 ini punya empower yang lumayan ya. Si Mitch nih Killjoy main operator bah. Cuman ya it works buat mereka dan mereka dapetin map split. Kesulitan Fnatic dari dulu kan ya closing ya. Mereka suka banget ngecok di angka 11, di angka 12 dan kemarin kejadian lagi di split, kejadian lagi di fracture. Ini masalah yang gua nggak tahu ada di mana, kayak mungkin dari mental mereka juga ada yang kena ketika kena pressure ya, ketika udah kena 11 atau 12. Jadi agak mumet atau mungkin overthinking di map split. Tapi di icebox ya jujur, itu Derke menangin Fnatic sih. Nggak ada Derke pulang udah ini Fnatic. Asli Derke gila mainnya. Movementnya, mechanical skillnya luar biasa banget. Ini di icebox kalau nggak ada Derke atau Derke lagi nggak main, nembaknya lagi nggak kena ya kan, Fnatic udah kelar. Karena banyak banget tembakan-tembakan inhuman dari Derke yang bikin Fnatic menang round. Jadi lumayan beruntung lah Fnatic ada Derke di map pertama. Sementara map kedua ini lagi-lagi Fnatic ngecok. Cloud9 menurut gue juga main rapi banget retake-nya. Ini Sepa satchel-satchelnya lumayan ngeselin. Cuman ya lebih ke mitch-nya sih ini. Main operator di attacker cok pakai Killjoy, nggak logis. Ya, tapi mereka menang. Mereka kayak berapa ronde berturut-turut di defender, tahu-tahu ngebalikin keadaan, nge-comeback sampai 13. Main rapi. Dua-duanya ini main rapi sebenarnya di pertandingan ini. Nah, di fracture ini lucu nih. Kena comeback lagi Fnatic, ya ampun, kenapa sih ini Fnatic hobinya kena comeback? Berapa kali mereka kena comeback nih di di satu best of 3 aja. Kalau kayak gini sih mereka susah menang sih di playoff. Kena Cloud9 aja di comeback terus-terusan. Cuman Cloud9 emang lagi kuat, lagi-lagi di fracture karena Derke. Sepa main bagus banget. Cuman ya ini map fracture, map masih baru, nggak ada demo sama sekali. Basically 50-50 dan kelihatan dari pertandingan ini betapa attacker sided-nya fracture. Menurut gue tipikal playstyle-nya lumayan mirip, cuman Fnatic nih lebih diunggulkan karena mereka bawa 2 controller ya, mereka bawa Viper nih. Jadi menurut gue Cloud9 kalah di sini purely karena sebenarnya mereka kalau misalkan bawa Viper mungkin Cloud9 yang menang. Tapi mereka nggak bawa Viper, mereka lebih bawa Sky. Si Leaf-nya ini mau dipakai buat nge-counter Viper wall-nya si Boaster kayaknya. Jadi toxic screen-nya Boaster dipakai buat biar bisa nge-guiding light. Cuman ya lu lihat sendiri nggak begitu work, atau ya untung-untungan juga kalau misalkan kayak gitu. Lu mesti nunggu toxic screen-nya naik baru lu mainin. Jadi nggak begitu worth it menurut gua bawa Sky, mendingan bawa Viper sekalian. Jadi ya di fracture benar-benar 50-50 banget hasilnya, nggak tahu lu siapa yang bakal menang. Cuman ternyata Fnatic yang menang. Mereka sebenarnya udah match point duluan, udah 12-6. Di comeback bah, lagi-lagi kena comeback Fnatic. Jadi ya itu menurut gua map seru. Fnatic apakah layak menang? Menurut gua layak menang. Mereka main rapi banget, solid banget. Refrag-refragnya jalan, setupnya jalan. Tapi apakah Cloud9 layak kalah? Menurut gue nggak layak kalah juga. Mereka juga main bagus, cuman ya Fnatic lebih beruntung menurut gue. Dengan begini berarti Fnatic bakal ketemu Vision Strikers, Cloud9 bakal ketemu Full Sense, NT Full Sense. Vision Strikers lawan Fnatic menurut gue bakal jadi pertandingan sengit juga, bakal seru juga, bakal jadi 50-50 match. Ngelihat performa Fnatic yang kayak gini, ya masih beberapa hari lagi lah, masih lusa kalau nggak salah. Nanti malam gue bakal nobar. Jadi pastiin nonton ya. Oke. Thanks for watching. Bye bye.